Salve saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Khotbah tidak selamanya retorika. Khotbah dalam rupa tindakan seharusnya lebih mengena bagi orang yang beriman. Ketika Yesus berjalan-jalan di Bait Allah pada pesta penahbisan Bait Allah di Yerusalem, orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Apabila orang-orang Yahudi ini adalah sungguh pengikut Yesus, pertanyaan ini tidak perlu timbul. Sebab dalam segala pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus selalu mengatakan, pekerjaan itu Yesus lakukan dalam nama Bapa-Ku. Bila seorang ingin mencari kebenaran, sesungguhnya bukti akan lebih besar pengaruhnya daripada suatu pernyataan kesaksian. Yesus telah banyak memberi bukti bahwa Ia adalah Mesias, Putra Allah. Dengan segala kuasa yang berasal dari Allah yang Yesus tunjukkan kepada mereka. Tapi orang-orang Yahudi itu menuntut pernyataan Yesus untuk berkata, "Akulah Mesias." Oleh karena itu Yesus berkata, "Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Pertanyaan orang Yahudi yang menuntut Yesus untuk mengatakan dirinya adalah Mesias sesungguhnya masih ada sampai sekarang. Kelompok orang yang sepaham dengan orang-orang Yahudi itu kerap menuntut kita untuk menunjukkan isi kitab suci atau Injil yang berisi perkataan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan Allah. Kelompok ini menutup mata akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah dilakukan Yesus, tetapi lebih menuntut pernyataan verbal dari Yesus. Sesungguhnya tuntutan semacam ini adalah tuntutan konyol dan bodoh. Seperti pepatah mengatakan, pohon dikenal dari buahnya. Walau pohon itu tidak pernah berbicara untuk menyatakan siapa dia, tapi orang yang punya akal budi akan mengakui pohon itu dari buahnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah domba-dombanya. Kita mendengar suara Yesus, dan hendaknya kita selalu peka dengan ajarannya dan tidak terlepas dari kawanan dombanya, agar kita pun beroleh hidup kekal dari Yesus. Yesus tidak menjaga kita dengan pagar tembok yang tinggi, agar tidak terpisah dari kawanan dombanya. Tapi Yesus telah mengutus Roh-Nya untuk menjaga kita, agar kita tetap dalam naungan gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Selama kita masih dalam kawanan yang satu, maka kita akan mendapat karunia hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.